Nanti kami ya. Tes. Ini orang pengalaman kan sejak saya di Gaza itu juga rata-rata. Kakak Abi. Ya betul. Indonesia tahu. Waktu itu setelah kan saya juga ada kakak itu lah. Kawan saya sakit di Jawa di Barat. Dia sanggup di rumah sakit. Nah, dalam beberapa tahun, lalu itu ada beliau menyarankan yang dulu itu bagus ya, yang Tuhan. Bisa itu kan rumah sakit. Kita sudah dijaga. Jadi pas sakit, ya kan pengacara sakit itu sudah koma lah. Kan masih ke depan gitu kan di ruangan. Saya bilang teman saya kamu dulu saya udah baru bismillah tuh bismillah. Ini ada situ mungkin apa bos mereka kepala bisa bilang saya itu akan biasa saya lari pak. Jadi pengalaman juga jauh ternyata ada gitu kan. Dan ternyata katanya itu saudara. Yang kabur. Abi. Ini yang bikin kacau. Tahu kan? Abi. Semua itu. Yang lainnya lagi kalau saya biasa. Apa itu? Saya tahu dari saya juga ada pak. Yang saya kira apa ini sama ada gitu kalau Nah, selanjutnya gitu ya, bagi rekan-rekan aktivis pengobat yang mendoakan, nah jangan sampai gagal urusan. Ya, jadi kalau namanya udah dipegangin kamu, berarti Mas Bunda. Betul ya? Jadi begini, kalau mau batin yang kalau kita keder, udah kita nggak bakalan berhasil. Itu kebanyakan pengalaman, makanya ini harus berlatih. Kalau untuk tingkatan pengobatan ini kan harus tadi juga pengalaman kita itu yang di ininya. Kalau misalkan kali ngobatin teriak kan suka ada teriak, oh kita malah keder, bacaannya juga malah kita jadi keder, bener nggak? Nah itu yang membuat kita gagal fokus. Sedangkan pengobatan non medis harus santai, rileks. Coba lihat pengobatan saya waktu pengobatan kan rileks aja. Walaupun orang ngamuk, jadi kita mah harus baik-baik. Harus diraja-jaga. Rumusnya seperti itu. Kalau tak ada teriak-teriak biarin aja. Bukan kita kok yang sakitnya. Gitu. Pegang aja terus, jangan dilepas. Nah itu untuk pengobat. Jangan sampai kabur. Nah itu seperti itu tadi nggak boleh. Makanya pengalaman untuk itu pengalaman yang terbang lah kalau bahasa ilmiahnya. Nah makanya kalau yang bagi rekan-rekan yang sekarang sudah tahu, jangan kabur ketika melihat yang aneh seperti itu. Terusin aja, pegangin, apa gitu. Ya emang begitu nyamber. Manu pernah kejadian dulu Ipo terbang, pas begitu dipegang ngapung badan. Kalau dia tenang itu non medisnya tinggi, kan jin juga ada kopra, ada sersan, ada jenderal, jin juga sama, gitu.
Iya, kita juga ilmu. Kenapa ilmu ada tingkatan-tingkatannya sekarang? Tingkat 1, 2, tingkatan 90, dan seterusnya. Karena tidak mampu dengan ini, tingkatan naikkan tingkatan ini. Begitu metodenya ya. Makanya bagi yang belum, kalau jin resep gitu demen dengan pengobatan, udah tingkatan pengobatan, naikkan kepada tingkatan berikutnya. Begitu ya. Ada lagi yang lain? Oh, silakan. Loh, ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi ini bagian supaya pengalaman kita nggak apa-apa. Cerita. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dimas Titin dari Jakarta. Profesi saya di Jakarta tukang urut, ngulur, orang yang habis lahiran, macam-macam dah. Nah, awal-awal sebelum saya jadi murid Al-Bawa itu, kalau saya ngurut yang orangnya punya ilmu hitam, nah itu tuh badan saya tuh sakit. Pernah saya ngurut orang, nah ceritanya orang itu buat timbal pesugihan, katanya, kata Pak Kiai, diurut sama saya. Nah, jadi sayanya sakit. Terus? Nah, itu awal saya berangkat ke sini jadi murid Al-Bawa. Tapi sekarang setelah jadi murid Al-Bawa, alhamdulillah itu tidak pernah terjadi. Dan sekarang malah kalau orang lagi diurut itu yang kesurupan lah, yang apa lah. Jadi alhamdulillah saya sudah bisa nanganin gitu. Mana Pak? Ya walaupun kalau seandainya tuh orang kan kesurupan, kerasukan, nanti sama saya sembuh. Tapi kan beberapa bulan kemudian dikirim lagi, kena lagi gitu. Jadi saya belum bisa kunci. Nah, tuh, lu bisa kunci terus. Ya. Nah, yang kedua, tiba-tiba di atas rumah saya tuh ada yang meledak. Meledak. Jadi kata orang itu kiriman santet. Yang ketiga ya digendam orang, tapi ya alhamdulillah gitu. Nah, sekarang begini, untuk yang belum bisa mengerti, nah banyak diantaranya seperti begitu. Ini yang ketidakpahaman dalam pengobatan. Dalam pengobatan seperti tadi, nah ibu tadi ketika ngobatin ada kesurupan begitu ya. Dengan kalau yang pertama kita Bismillahirrahmanirrahim sembuh. Nah itu kasih peringatan. Peringatan satu, itu pengalaman saya. Kalau misalkan kalau tidak masih belum begitu kan ada nyerang lagi tuh. Nah nyerang lagi baru pakai tingkatan pengobatan. Nah misalkan kalau setelah itu masih kambuh lagi. Nah kalau yang sudah tingkatan full itu sudah full. Belum full Bu. Nah jadi bukan cepat habis bos. Gitu ya. Jadi untuk yang belum tingkatan full, kalau kita aktifis sebagai pengobatan wajib full. Wajib full. Dan keluarga, di antara keluarga kita itu jangan kosong, Bu. Ini pengalaman saya ini di lapangan. Jadi misalkan saya, bini saya, anak saya, saudara saya kosong, itu yang akan diserang itu bukan kita. Si jin mah tahu alamatnya. Pernah saya ngobatin di Bogor, istri saya di Jakarta. Waktu saya belum makin albatin ya. Anak saya ngamuk-ngamuk di sana. Aduh, kenapa ini? Pas didoain di sini kerasa sama saya. Oh, berarti nyerang. Saya buat ini dia tahu alamat ini. Sampai nembus ke Jakarta. Anak saya sampai sakit. Didoain sembuh. Nah, seperti ibu tadi. Nah, seperti yang tadi, berarti kitanya harus full, anak kita minimal dasar. Kalau aktivis pengobat, kalau tidak pengobat jadi masalah. Nah kalau seperti ibu yang sering begitu, itu wajib full. Wajib full, harus ditambah lagi ibu berusaha sampai full. Nah terus untuk ada itunya nanti kalau sudah full baru saya kasih tahu. Kalau belum full tidak kasih tahu. Ini rahasia perusahaan. Yang tukang santetnya itu masih keluarga dari suami, gara-gara warisan. Sampai keluarga suami itu yang Betawi itu habis keluarganya itu. Yang tersisa tinggal suami saya doang. Karena kata ya
orang bisa gitu ke backing sama saya. Oh, jadi terus kalau misalkan kendalanya belum ya, ibunya belum atau kitanya belum bagaimana solusinya untuk yang itu? Karena santetnya memang saya pengalaman saya, santetnya memang keras. Terus-terusan. Kapan kita lemah itu nyerang. Selagi ada kita sembuh, nggak apa-apa. Kalau kita tidak ada, Nah itu. jadi lagi. Solusinya bagaimana? Dijajah. Paham? Makanya solusi saya minta bantuan ke Bos. Kalau yang tinggal telepon, Bos, kita nyaranin ini keluarga ini karena saya sudah mampu begini, anjurkan untuk berijazah. Karena pengalaman saya kemarin yang terbaru kan lihat yang saya kemarin yang terbaru lihat video saya yang kena santet udah belasan tahun. Ya, pernah nggak lihat yang terbaru? Nah kemarin ada anak tidak bisa masuk rumah selama 8 tahun, nggak bisa tidur di rumah. Coba bayangin, tidurnya di emperan rumah, masuk rumah langsung sakit kayak ceki. Solusinya digituin langsung aja bakar kalau sama ya, langsung diruat. Makanya kalau yang sudah tingkatan full itu metodenya diruat tempatnya diruat, terus dijajah. Itu pun terakhir. Biasanya ini kan kalau yang seba, ibu yang seba ini tahu seba tidak? Wadal kan? Wadal. Yang berburu tahu yang berburu? Yang berburu kepada buta hidup, misalkan kekayaan, kesugihan lah. Nah itu kan suka ada wadal tuh. Nah tumbal. Nah itu tumbal juga sama. Kalau misalkan bapak ada, misalkan saya berburu ya, misalkan sama jin begitu ya, sama buta hijau. Kan minta tumbal, nanti dikasihkan misalkan saudaranya untuk mencapai ke harta seperti itu ditumbal. Nah untuk menjaganya orang tersebut itu yang pengalaman saya dasar 5 tingkat insya Allah. Saya pernah itu pengalaman itu di Kalibuner. Satu keluarga ini ada kaya raya, turunannya saudara-saudaranya kubakan. Saya udah 5 orang kemarin nolong. Metodenya beda aja, aman. Kemarin sempat sakit-sakitan terus. Nah udah nganterin ada jejak sembuh, aman. Nah itu akan berefek kepada si tumbal begitu, Bu. Ya itu saya sarankan ibu berarti selanjutnya dijajah full. Kalau yang belum full silakan, kalau nanti pengobatan harus full. Itu aja metodenya. Terima kasih. Alhamdulillah gitu. Yang penyakit apa aja alhamdulillah udah bisa ditangani. Cuman kalau yang seumpama itu belum bisa kunci. Nah makanya itu ibu harus sembuh. Hari ini sembuh, ntar 3 bulan kemudian datang lagi. Bu, ya. Yang sudah full, ya. Ini yang mana ada beberapa orang yang sudah full. Saya kasih tahu ya. Yang sudah full, nanti setelah pengobatan pas ujungnya ini minta sama Allah. Ya Allah, dengan bacaan yang tadi yang full kita ini, ya Allah semoga dikasih kejagaan satu keluarga ini. Di rumahnya si A, si B, si C nya sebut. Terus ada tawasulnya untuk jasad pun Pak ya, tetap kita ada tawasul untuk yang bikin gergetannya itu ya Pak, Bapak nih hati-hati. Itu si selingkuhan suaminya lakor lah ya, udah mau merebut suaminya, istrinya mau dibunuh gitu. Nah itu yang namanya yang lagi saya tangani gitu ya kan, namanya doli bukan begitu iya, udah diserang lagi ya. Kita sembuh lagi sama saya, serang lagi gitu. Nah gitu udah ya. Ya, sementara ada lagi yang lain yang bertanyakan ini untuk pengobat benar harus bertanya dulu cara memulainya bagaimana, kita kan udah dijajakan bos ya. Nah itu tinggal lanjutan dengan kolaborasi, tinggal kitanya menganjurkan anjir gitu aja, anjurkan. Jadi kan kita perlu sudah nyata. Kalau yang sudah pulma sudah nyata. Kata Bu Bos sudah nyata betul tuh. Makanya harus full. Hancur. Gitu ya untuk tingkatan full ini. Kalau non medis gitu. Ya, ada lagi kita yang ditanyakan lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada dua kejadian dan satu pengalaman unik. Ya, yang pertama itu waktu saya diminta untuk menangani orang yang kartu maut. Ya betul. Jadi sudah tidak mampu, jadi disuruh pulang. Ibu tunggu saja di rumah saja, kalau mau makan kasih makan saja. Terus dan istrinya, kebetulan yang satu itu suaminya, istrinya itu sudah berupaya alternatif para ahli itu. Oh ini mau udah susah katanya karena yang ilmu yang kebatinan lah. Akhirnya suatu saat saya entah kenapa Pak RW itu nyuruh saya apa karena saya suka memahami sholat, nggak paham sih. Pokoknya asal comot aja ya. Betul. Kebetulan saya minta, saya coba ya Pak RW ya. Sholat. Saya ingat kata-kata Bebas awal yang ada itu jangan diajak ngobrol. Jangan ditangkap. Jangan dulu. Saya datang, saya rumah supaya saya ambil. Itu saya bilang ibu aja 5 atau 10 menit sebelum ajak nanti. Saya mau pulang dulu karena saya mau nahan dulu karena saya takut keluarga saya kan. Saya pulang saja meninggal. Dan itu kejadian 2 kali. Misalnya dari bapak ya sih. Nah itu pengalaman sama seperti alhamdulillah. Yang kedua pengalaman saya waktu saya diserang sakit ayahnya. Karena kecintaan saya ke Gubes ya. Memang cinta itu susah ya. Itu kan rupiah saya. Jadi jasad saya jauh. Karena saya mendirikan Al-Fatihah. Jadi pada saat saya diserang itu, saya dibawa ke Sukabumi, karena saya Sukabumi, itu saya sudah nggak berdaya. Tapi tiba-tiba bus datang gitu. Jadi semua saya tertarik sana, saya nggak tahu, karena tubuh saya lepas gitu, saya lepas gitu. Tiba-tiba bus datang, pas datang harus ditolong sama bus. Itu saya, saya harus nyambung sama bus. Dan setelah saya kembali lagi ke jasad saya. Terus ngasih Sungai Raja, saya nggak tahu Sungai Raja. Sungai Raja, coba saya WA. Terus saya dikasih Sungai Raja, saya nggak ngerti Sungai Raja. Ntar aja lah kita terus itu masih jauh. Tapi di situ saya, kok bisa gini? Itu pengalaman unik ya, saya susah menjelaskan. Artinya mungkin Pak Tadi bisa ya itu kalau untuk itu tadi terkait kecintaan terhadap bos, terhadap guru sama siapa saja. Apa yang dilakukan sama Ustadz tadi, jadi itulah yang disebutkan ketersambungan sanad. Ya, jadi makanya kenapa saya sarankan kepada murid Al-Batin Al-Wali diharapkan selalu bertawasul kepada guru, kepada diri kita dan keluarga kita. Kan ada tawasulnya seperti begitu. Nah itu yang harus, yang belum, maksudnya yang belum itu harus. Karena yang kesambungan sanad itu tadi tawasul, yang akan menyambung. Seperti tadi, Bapak kan belum ada tingkatan tadi Sungai Raja, bener kan? Nah daripada itu, karena ini kita ngeling. Jadi murid Al-Batin Al-Wali ini kalau kan tadi udah dibukakan cakra ya, cakra aura ini akan ngeling. Semua murid Al-Batin Al-Wali kalau dianya mahabbah terhadap guru itu akan ngeling. Insya Allah. Ini pengalaman, termasuk ini pengalaman cerita Bapak, pengalaman seperti barusan. Terus ada pengalaman saya, murid saya juga begitu. Murid saya belum tingkat agung, baru 10 tingkat, tapi dia bisa membantu orang. Nah, karena dia cinta terhadap guru. Dengan cara apa? Tawasul tadi. Sebelum mau bantuin juga dia tawasul dulu. Hadiah guru A, B, C, D, mulai dari kata guru sampai itu tertolong seperti itu. Itu kuncinya seperti itu. Ya, untuk rekan-rekan, itulah yang mesti kita dipahami. Itu jadi pengalaman-pengalaman itu yang sering saya alami seperti itu, dan kesamaan sanad itu seperti itu. Cukup, terima kasih. Ada yang lain yang lagi?
Tidak ada. Sok, silakan. Silakan. Ya, maju depan maju. Sini Pak, sini Pak. Izin Bapak saya Pak Kiai. Ya. Sok, makasih. Sok, duduk ini, duduk. Yuk, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satya Acana abdi nyuhunkeun izin ka Bapak Gubes, ka para kiai, para habib, para ustad. Abdi bade ngobrolkeun perkawis pengalaman abdi dina hijrah ke Al-Batin Al-Wali. Abdi hijrah tanggal 1 Hijriah tahun 2000.